Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum? Ya, sabahul khair. Baik, alhamdulillah dalam pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini, dan insya Allah semuanya dengan sehat, dengan keadaan yang enak, tenang, dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menuju ke pembelajaran, sebelum memulai, agar kita lebih menyiapkan diri, menyiapkan otak dan hati, marilah kita membaca doa dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala nabiyyina wa ala alihi sholihah. Al-Fatihah. Bermanfaat untuk kita dan untuk orang yang lain. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji, apakah kalian sudah pernah belajar akhlak terpuji? Belum? Ya. Baik, mari kita membahas. Sebelum memulai, ada pertanyaan, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, maka acungkan tangan ya. Apa yang kamu ketahui tentang adab bertemu? Ya, ada yang tahu nggak bagaimana cara kalian bertemu itu? Bagaimana cara yang betul? Makan. Mengetuk pintu kan bertemu. Ya, pertama tadi ucapkan salam. Salam gimana bunyinya? Salam. Oh iya, jadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang satunya ngapain, menjawab atau tidak menjawab? Harus menjawab. Itu yang pertama. Kedua apa kedua? Setelah mengucapkan salam. Apa setelah mengucapkan salam? Ada yang bisa? Yaitu kalau sesama laki-laki atau sesama perempuan, kita dibolehkan untuk bersalam. Ya, karena salaman itu sama dengan meminta maaf. Ya, kita saling rela, ya, saling setuju. Ayo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Nah, itu menandakan kita itu berteman, kita itu dekat, kita itu sesama muslim.
muslim. Ya, jadi ada apa? Salam juga bisa meruntuhkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi ketika tangan bersentuhan dengan niat meminta maaf, maka dosanya akan diampuni. Ya, misalnya kalian punya dosa dengan teman kalian tersebut, maka insya Allah semoga dosa-dosanya diampuni. Paham? Paham ya? Nah, di sini contohnya ada Wildan dan Noval. Ya, Wildan dan Noval senang bermain di rumah Maulana. Ada di sini yang namanya Maulana? Ya, semoga Maulana menjadi baik ya. Mereka sudah terbiasa bermain di rumah Maulana. Bahkan ibu Maulana sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Tetapi ayah Maulana terkadang tidak nyaman akan kedatangan mereka karena kebisingan. Jadi kadang itu ibu itu senang anaknya ramai terus, ada temannya. Tetapi bapak ya atau dua laki-laki itu kadang risih kalau banyak orang yang ribut. Ya, kalian yang laki-laki senang nggak dengan yang ribut-ribut? Senang? Berisik di rumah tuh pengen ketenangan, kaliannya ada berisik-berisik di tetangganya. Senang nggak itu? Nah, perempuan senang nggak? Senang baik. Ya, begitu. Artinya jawabannya bisa masing-masing berbeda. Ya, tergantung kepribadiannya. Pengennya sih mulai rame baik enak, pengennya sepi WA enak sepi, nggak ada orang-orang. Ada yang seperti itu. Tahukah kamu ternyata datang ke rumah teman terdapat adab. Adab ini disebut adab bertemu. Apa saja adab bertemu itu? Bagaimana cara mempraktekannya? Adab bertemu. Nah, mari kita simak pelajaran selanjutnya. Tadi contohnya sudah dicontohkan. Salah satunya itu ketika bertemu kita bersalam, mengucapkan salam. Yaitu mengucapkan salam itu mendoa. Ya, semoga keselamatan. Apa artinya? Kalian tahu nggak arti salam? Assalamualaikum. Hah? Tahu nggak arti salam? Arti salam. Oke, lanjut aja ya. Waalaikumsalam. Akhlak terpuji di sini akhlaknya membahasnya tentang pertemuan. Sebenarnya akhlak terpuji itu bukan hanya dalam bertemu, ya, tapi kita di sini khusus untuk membahas pertemuan. Bagaimana adab ketika bertemu? Bertemu siapa saja? Bertemu teman, bertemu orang tua, bertemu guru, kemudian bertemu siapa? Pacar. Pacar. Emang ada yang punya pacar di sini? Gak boleh ya. Gak boleh. Kan itu apa? Iya. Tadi itu ada yang bilang nggak boleh pacaran, tapi boleh hanya suka saja. Ya begitu. Nggak boleh karena kita fokusnya masih dalam belajar. Menuntut ilmu, pacaran juga nggak boleh kalau udah selesai menuntut ilmunya Emang ada batasnya nggak menuntut ilmu? Hah? Ada batasnya, tahu nggak apa? Ketika kalian sudah meninggal atau mati, ya. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian ada lagi, ya, apa? Di situ. Yang itu tuh, menuntut ilmu itu
wajib dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Liang lahat itu apa? Liang lahat. Ada yang tahu nggak? Liang lahat apa? Kubur. Artinya tidak ada batasnya menuntut ilmu itu. Ketika nyawa masih ada di dalam jiwa kita, ketika nyawa masih tidak melewati kerongkongan, ya, karena kalau sudah mati, disitulah umat Muslim itu tidak wajib menuntut ilmu, karena sudah mati, sudah kewajibannya itu mengurus di alam kubur. Mengurus apa? Mempertanggungjawabkan amal atau perbuatan kita semenjak di dunia, ya, diperhitungkan. Ayo kamu pulang, misalkan siapa di sini? Misalkan Gara, ya, atau Oman misalkan, pulang liang lahat. Dihitung semuanya amalnya, buku catatannya, begitu ya. Kalau amalan-amalannya baik, maka yang menemani di alam kubur adalah yang baik, cahaya. Ya, kalau kita rajin menghafal Quran, hafalan Quran, maka ada cahaya menerangi kita di alam kubur. Kalau tidak ada amal kebaikan, maka apa yang menemani? Apa yang menjadi teman kalian di alam kubur? Yaitu, ya, gelap sempit di alam kubur itu ya. Kamu pernah lihat di alam kubur selebar apa sih? Selebar apa tuh? Selebar tubuh ini. Ya, udah begitu. Nanti ada yang ular. Ya, di bawah sana itu ada ular, ada cacing, belatung. Nah, kamu ada maknya. Waduh, bahaya. Sedangkan kehidupan itu lebih lamanya hidup di dalam kubur daripada di alam dunia. Betul? Kamu pernah cerita kan waktu itu? Iya. Di alam kubur itu sudah berapa ratus tahun. Nah, kalian baru berapa tahun? 10. Kebanyakan yang mati, yang meninggal itu berapa tahun umurnya? 1000. Paling 60 ya, 50. Ada juga yang 30. Nah, nggak ada 100 tahun. Jarang. Tapi di alam kubur kalian lihat, dari zaman Belanda wis, ya. Zaman penjajahan, zaman apa lagi? Zaman para sahabat. Berapa tahun menuju ke sini? Ada nggak 1000 tahun? Lebih. Nah, kalian sekarang itu masih di alam. Bukan kalian, maksudnya itu para zaman dulu tuh ya, masih di alam kubur, menunggu semuanya. Menunggu apa? Menunggu datangnya hari kiamat. Jadi orang yang sudah meninggal di alam kubur itu pengen cepat kiamat, pengen. Tapi orang yang hidup di dunia maunya cepat apa? Lama kiamatnya. Masih lama tuh ya. Dua keinginan yang berbeda ya. Yang satunya sudah meninggal, pengen ya Allah cepat segerakanlah kiamat, saya ingin cepat-cepat dihisab. Nah, cepat-cepat dipertimbangkan di amal pertimbangan apa? Amal mizan ya. Yaumul mizan. Yang di dunianya, ntar dulu saya belum nikah, ntar dulu saya masih kecil, ntar dulu saya belum punya istri, ntar dulu saya belum punya suami, jangan mati dulu, jangan kiamat dulu, bla 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 bla. Nah itu dunia namanya masih belum ingat akhirat. Ya, karena ajal itu bisa datang kapan saja. Kapan saja itu bisa menjemput kalian. Walaupun kalian sembunyi di dalam tempat yang tertutup, maka kematian pasti menemukan kalian. Ya, jadi jangan pernah lari dari kematian. Tetapi kita harus mempersiapkan. Ya, apa sih mempersiapkan? Mempersiapkan kematian itu bagaimana?
Apakah tuku kapan? Tapi makan lagi boleh. Tiket do kuburan di DPR. Gimana? Contoh mempersiapkan kematian. Sholat yang rajin, tobat, jangan maksiat. Ya. Nah, kemudian apa? Apa ngaji? Ya intinya itu ya, jauhi larangannya. Ya, terus apa? Jauhi larangannya, jalankan perintahnya. Oke, kita kembali lagi ke akhlak terpuji dalam bertemu. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan ya. Apakah kalian pernah bertemu dengan keluargamu di rumah saudara yang jauh? Adakah yang pernah? Pernah, Bulan main ke saudara yang jauh. Nah, apa saja yang kamu lihat? Apa yang kalian lihat? Rumah zaman dulu. Ya, bagaimana cara saudaramu itu? Ya, bagaimana cara saudaramu itu menyambut kalian bertamu? Oji, bagaimana Oji? Ya, duduk. Garis, jangan berisik. Ya, kembali lagi udah. Fokus ke akhlak terpuji. Kamu main ke saudaramu, ya. Menyambutnya bagaimana saudara kalian? Cara mereka memberikan suguhan bagaimana? Bagaimana caranya? Coba satu orang jawab ya. Aulia, gimana? Siapa namanya? Aulia. Ya, ketika kalian ketemu, Aulia ketemu dengan saudara jauh, apa yang pertama saudara Aulia itu lakukan? Menyambutnya bagaimana? Apa? Ya, assalamualaikum. Kemudian nanyain kabar. Kemudian jamuan, barangkali suruh makan, suruh minum sama makan. Terus apa lagi? Kasih hadiah, kasih uang, barangkali kasih uang. Enaknya. Nah, itu ciri-ciri seperti itu baik apa tidak? Sangat baik. Ya, pertama tadi mengucapkan salam, kemudian salaman. Ada lagi di kota-kota atau ibu-ibu itu biasanya cipika-cipiki ya kayak gini ya, pelukan. Ada nggak ya kayak gitu? Ada ya. Itu biasanya ibu-ibu dengan ibu ya. Masya Allah, dari mana aja? Baru main lagi ya. Gimana kabarnya? Gitu. Ayo makan sini gitu. Nah itu jamuan atau sambutan yang sangat baik. Perlu kalian contoh, perlu kalian lakukan. Bisa tidak kalian menerima tamu seperti itu nanti? Bisa? Ya udah nanti Pawaman bertamu maksudnya. Tapi begitu ya. Siapapun kalau ada tamu itu dijamu dengan baik semampunya. Jangan sampai tidak mampu, tetapi kita sampai hutang-hutang. Hutang dikit ya, ada tamu beli es, beli bakso, tapi pun tak boleh. Tetapi semampunya yang ada di rumah, keluarkan semampunya. Jangan pelit, enak aja jadi paling kendor, jadi kasihkan ke tamu, ini kamu sendiri. Nah, jangan dikasih sedikit aja, setengah aja. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian di sini ada bertemu ke orang lain. Tadi kan contoh pertanyaan ke saudara jauh. Bertemu artinya berkunjung ke rumah saudara atau ke teman atau ke tetangga. Kemudian kemana lagi? Orang yang baru kita kenal pun bisa jadi bertemu. Ya. Kemudian terdapat
adab yang harus diperhatikan. Pertama, mengetuk pintu rumah. Apa sih mengetuk pintu rumah? Kemudian setelah mengetuk mengucapkan salam. Kemudian kedua, berjabat tangan atau bersalaman dengan tuan rumah atau yang punya rumah. Kemudian masuk rumah dan duduk dengan baik setelah dipersilakan. Berbicara seperlunya dan tidak berlebihan. Apalagi ayo yang bisa menyebutkan setelah berbicara dengan tamu dengan orang yang bertamu kepada kita. So, dua orang jawab. Nanti kita akhiri sesi ini kalau sudah benar jawabannya. Apa Ustaz? Ini maju. Cara bertamu yang benar, cara bertemu yang benar. Pertama urutannya mengetuk pintu, mengucapkan salam, berjabat tangan, terus disuruh duduk, ngobrol seperlunya. Nah, apa lagi? Hah? Membeli makanan, berpakaian yang sopan. Jangan menemui tamu kalian lagi kegiran misalnya ya. Karena ada orang yang dia kegiran di rumah ya. Kau saluman ya. Tamu langsung dibuka. Kenapa? Enggak boleh ya. Pakai baju yang baik dulu untuk tahu. Dan begitu pun perempuan memakai kerudung dulu. Satu lagi. Kemudian apa? Apa? Tidak. Ya kalau bisa kita menjadi tamu itu jangan merepotkan tuan rumah. Baik, betul. Ya. Jadi itu saja dulu ya. Semoga itu kalian bisa mengamalkannya. Jadi ilmu itu jangan hanya dihafal, dipraktekkan. Siap? Pak itu siap dilaksanakan? Ya, baik, cukup dari Bapak. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.